pendidikan tinggi dan kebudayaan sekarang jadi 3, Dikdasmen. Nah, disitulah relevansi dan signifikansinya. Pemecahan itu akan menjadi harapan kita sehingga mutu pendidikan ini bisa ditingkatkan. Anda optimis akan itu. Siap. Baik, kita berikan tepuk tangan. Bung Refli, silakan. Kita ini kadang-kadang optimis boleh ya, tapi kan harus diletakkan pada modal kita apa hari ini kan. Pemimpin ini bukan Raja Midas yang langsung berubah gitu ya. Sebelum pemerintahan sekarang sudah berlalu pemerintahan sebelumnya. Dan ketika pemerintahan baru itu muncul, kita selalu mengatakan hal yang sama kan. Optimisme kan, 10 tahun yang lalu begitu dan lain sebagainya. Tapi hasilnya ya mediocre saja sesungguhnya. Ketika tahun 2014, harapan itu bernama Jokowi, saya tulis di Detikcom. Saya bilang ya, ketika pemerintahan yang baru itu selalu membuncah harapan, optimisme dan lain sebagainya. Tapi nanti kita akan realistis sendiri. He is still human, dia manusia juga ternyata, ya kan? Yang bisa capek, yang bisa marah, yang bisa putus asa dan lain sebagainya. Tetapi paling tidak, pemimpin itu harus pada directionnya. Right direction. Kalau kita melihat pemimpin itu sedang bekerja keras untuk mengentaskan kemiskinan, untuk membuat kita terlindungi, sejahtera dan pandai, maka segala kesulitan itu kita akan maafkan. Tapi kalau pemimpin itu kita lihat sedang membangun dinasti politiknya, kejayaan kelompoknya, ya orang lain marah. Paling tidak sebagian kelompok akan marah dan itu tidak akan mencapai persatuan nasional. Nah itu saja warning saya. Dan semua suara kritis ini akan bungkam kalau Prabowo menjadi sosok sebagaimana yang dibayangkan Babe Haikal dan Boni Hargen. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung San Salvator, silakan. Singkat saja. Ya, tadi disampaikan banyak hal, terus kemudian ada yang optimis dan ada yang pesimis. Kemudian kita melihat bagaimana cita-cita besar, visi besar dari seorang presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, yang kemudian hari-hari ini sudah mulai meneliti siapa sih orang-orang yang bisa akan mensukseskan visi misi saya, yang ikut mensupport. Nah, kemarin dan hari ini sudah kita lihat bersama live dan bisa dilihat, diakses semua oleh masyarakat Indonesia. Yang perlu kita ketahui bahwa yang terpampang nyata di media sosial itu adalah orang-orang yang akan bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi 5 tahun ke depan. Ya kan? Nah, orang-orang ini sudah dipercayakan menjadi kabinetnya Bapak Prabowo. Nah, kemudian terhadap apa yang kita khawatirkan, coba kita hormati, kita yakinkan bahwa apa yang dipilih oleh presiden kita itu adalah yang terbaik, putra-putri terbaik dari bangsa Indonesia. Baik, oke, baik. Bung Ciko, baik. Pada prinsipnya PDI Perjuangan menaruh harapan yang besar terhadap pemerintahan Presiden Prabowo ke depan. Kami seperti juga bangsa Indonesia lainnya, teman-teman yang berada di ruangan ini, suka atau tidak suka berpihak pada Capres Prabowo Gibran waktu itu atau tidak, tapi kami menginginkan pemerintahan ini sukses. Ya, jadi don't get. Itu harus digarisbawahi itu ya. Itu harus digarisbawahi. Karena artinya dengan pemerintahan yang sukses, rakyat kita sejahtera, bangsa kita maju, dianggap di dunia internasional, bahkan bisa menjadi leader dalam hal-hal yang terkait dengan konflik-konflik yang terjadi misalnya di Palestina, ya kan, di Ukraina dan Rusia dan lain-lain. Nah, ini menjadi harapan. Nah, ya kan, di Ukraina dan Rusia dan lain-lain. Nah, ini menjadi harapan. Nah, kalau kita melihat
Beginilah proses evakuasi terhadap Totong, seorang nelayan yang sempat dilaporkan hilang tenggelam saat mencari ikan dengan perahu keting-ting di perairan pantai selatan Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi. Korban ditemukan oleh sejumlah nelayan yang akan mencari ikan di wilayah perairan Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap. Saat ditemukan, jasad korban terapung di tengah laut dalam kondisi meninggal dunia. Sebelumnya, korban mencari ikan dengan perahu seorang diri di muara Sungai Cikaso. Sejak itu korban tidak kembali ke rumah, sementara perahu korban ditemukan terbalik di perairan Cibitung, Kabupaten Sukabumi. Tim SAR gabungan sebelumnya melakukan pencarian terhadap korban dengan menyisir perairan pantai dengan perahu karet dan penyisiran melalui darat. Ini bawa ke situ kan lewat tengah. Tuh, kirain saya apa itu, apa pelampung apa-apa. Nah, mengambang itu? Mengambang. Deketin. Deketin itu, nah, pelampung namanya. Korban diketemukan pada radius 30 km atau 16 nautical mile dari lokasi kejadian. Dan korban ditemukan oleh nelayan. Dan saat itu langsung dievakuasi ke darat. Jasad korban selanjutnya dievakuasi dan dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Dari Sukabumi, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Atas nama siapa? Bapak nama siapa? Dari rekaman video yang viral, seorang wanita pengendara mobil terlibat cekcok dengan pengemudi truk TNI. Wanita tersebut emosi karena mobilnya terserempet truk TNI hingga mengalami kerusakan. Atas kejadian tersebut, pihak Korem 061 Surya Kancana memberikan penjelasan truk TNI yang sedang membawa pasukan untuk melakukan pengamanan VVIP. Saat melintas di tanjakan Sukamakmur, ada mobil dari arah berlawanan. Namun mobil memaksa masuk walau kondisi jalan sempit hingga mengakibatkan bumper mobil terserempet truk. Pihak Korem 061 Surya Kancana siap bertanggung jawab bila memang korban mengalami kerugian. Hanya mobil sipil ini memaksa turun dan mengambil badan jalan kita. Anggota kita, driver, Kopral 2 Yuda, sudah mengalah sampai ban kiri belakang dari truk itu sudah keluar bahu jalan. Artinya kalau ke kiri lagi, dia masuk jurang. Hingga saat ini, pemilik akun yang mengunggah rekaman video peristiwa tersebut belum dapat dikonfirmasi oleh pihak Korem. Dari Bogor, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Ini berdasarkan dari saksi dan hasil analisa kita di video. Tidak untuk kemungkinan untuk para tersangka ini akan bertambah. Alasan mereka berunjuk rasa anarkis apa, Pak? Jadi alasannya masih kita tetap dalami untuk secara pastinya karena masih ada pihak-pihak lain yang perlu kita minta keterangan.
Seperti inilah video amatir warga saat seorang pria membawa senjata tajam jenis golok mendatangi warga komplek perumahan Geria Cendika Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Kejadian ini diduga dipicu penolakan warga atas pembangunan sebuah gudang di dekat komplek perumahan tersebut. Aksi arogan ini membuat resah warga karena sudah mengarah pada intimidasi hingga viral. Sementara sebagian warga yang resah atas aksi premanisme dan intimidasi tersebut lalu melaporkan ke pihak kepolisian. Datanglah serombongan orang memakai Honda Jazz merah yang mungkin udah tahu itu, udah beredar. Terus dengan 3 motor, mereka ngebut dari atas gitu, langsung masuk ke blok tempat saya tinggal kebetulan gitu, di mana ada salah satu spanduk yang ditandatangani warga gitu. Nah, mereka langsung turun ramai-ramai. Yang saya ingat dari mobil ada 4 orang, di motor itu ada 6 orang, jadi mereka boncengan. Terus mereka ya 3 orang, salah satu membawa golok itu langsung mengarah ke spanduk untuk pokoknya dibongkar, dihancurin. Usai viral, Polsek Gunung Sindur dan Polres Bogor memburu para pelaku yang melakukan intimidasi. Dari Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Kesal karena tidak kunjung ditertibkan, ratusan emak-emak menyerbu warung remang-remang yang dijadikan tempat prostitusi di Dusun Babakan Jati, Desa Karyasari, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Jumat sore. Bukan hanya mama, sejumlah siswi juga turut bergabung dalam aksi protes ini. Para warga yang kecewa bahkan mengobrak-abrik sejumlah bangunan warung remang-remang yang menjadi lokasi tempat prostitusi. Sementara para penghuni dan perempuan yang diduga menjadi pekerja seks komersial kabur meninggalkan lokasi. Aksi ini terjadi sebagai bentuk protes. Warga mengaku sudah sering melaporkan kejadian ini, namun ironisnya tidak pernah ada tanggapan dari pihak berwenang. Kebanyakan banyak yang ngadu. Oh gitu ya. Suaminya suka di sini. Terus? Tapi saya kan karena istri, sama-sama istri. Ya saya bela gitu. Itu aja, Pak. Jadi mintanya supaya diapain? Ya jangan ada ini weh. Tutup ya. Tutup aja. Jadi merajalela dia, kasihan. Ya, jadi yang kita laksanakan hari ini ditutup sementara dan dilakukan penyegelan. Ya. Untuk tindak lanjutnya kami nanti berkirim surat ke pengairan. Ya, polisi akhirnya menyegel tempat tersebut serta memasang garis polisi. Untuk menghindari aksi perusakan, petugas masih berjaga-jaga di lokasi. Dari Karawang, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Beredar video siaran langsung melalui platform media sosial, anggota geng motor beraksi menggunakan sepeda motor dan senjata tajam. 3 pelaku tampak menyisir jalan kebun kopi Kota Cimahi untuk mencari korban. Dari akun Instagram pelaku, korban Sudirman yang berprofesi sebagai tukang parkir berlari ketakutan dikejar kawanan pelaku. Korban terkepung dan menahan sabetan senjata tajam hingga menyebabkan tangannya terluka. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil menangkap para pelaku. Kapolres Cimahi AKBP Trisu Hartanto menyampaikan para pelaku melakukan aksi ini karena ingin membuat teror di masyarakat. Pelaku dijerat Undang-Undang ITE karena menyiarkan konten kekerasan. Aksi pelaku JM, MR, dan AF melakukan aksinya secara acak. Para pelaku ini pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan live streaming. Ya. Ini sudah sangat luar biasa bahwa mereka ingin membuat teror. Pelaku sendiri itu berjumlah 3 orang, yaitu JM, itu masih di bawah umur, ya. Kemudian MR dan AF. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya, para pelaku dijerat pasal 170 ayat 2 Junto 353 ayat 1 subsidiar KUHP Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Cimahi, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan.
Keluarga bocah perempuan mengamuk hendak menyerang pelaku pencabulan anak yang ditangkap Satreskrim Polres Cimahi. Tak mampu mengendalikan emosi saat melihat pelaku, keluarga korban menangis histeris bahkan jatuh pingsan. Beruntung orang tua korban dapat dikendalikan petugas Polres Cimahi. Tersangka berinisial M ditangkap Satreskrim Polres Cimahi lantaran telah mencabuli bocah perempuan berusia 12 tahun yang selain tetangganya sendiri. Pelaku melancarkan nafsunya dengan mengajak korban yang tengah bermain ikan. Kasus pencabulan ini diketahui keluarga saat korban merasa nyeri pada alat kelaminnya. Pada saat teman-temannya korban itu sedang membersihkan ikan, korban dipanggil, kemudian diajak ke suatu tempat oleh pelaku. Kemudian disitulah pelaku memaksa korban untuk melakukan persetubuhan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku yang berprofesi sebagai buruh harian ini dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Kota Cimahi, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Tiga orang yang diduga terlibat dalam pembuatan video mesum antara ibu dan anak kandung di Kuningan kini ditetapkan sebagai tersangka. Dalam video yang viral di media sosial tersebut, ibu dan anak berperan sebagai pelaku dan berhubungan layaknya suami istri. Sementara satu lagi tersangka berinisial KS berperan mengambil gambar video saat keduanya berbuat mesum. Dari hasil pemeriksaan oleh polisi, motif ketiga pelaku tersebut dengan sengaja membuat dan memproduksi video mesum untuk diperjualbelikan melalui media sosial. Selain menetapkan tiga tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti yakni handphone milik para pelaku. Itu ada tiga tersangkanya. Yang pertama berinisial KS, itu sebagai perannya sebagai perekam video, ya, sebagai tukang video. Kemudian ada dua lagi yaitu SS dan MR. Itu perannya sebagai objek dalam video tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga tersangka dikenakan pasal 35 dan pasal 29 dengan kurungan maksimal 5 tahun penjara. Dari Kuningan, Miftahudin, iNews melaporkan. Bribtu HR harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit setelah terkena serangan gerombolan geng motor di Cirenghas, Kabupaten Sukabumi. Anggota unit Reskrim Polsek Cirenghas ini mengalami luka pada bagian punggung dan paha akibat dibacok dengan senjata tajam. Kurang dari 24 jam, 10 anggota geng motor tersebut berhasil diringkus polisi dan langsung dibawa ke Makopolres Sukabumi Kota untuk menjalani pemeriksaan. Dari 10 pelaku yang diamankan, 9 diantaranya masih berstatus pelajar. Saat kejadian, korban mendapat serangan saat sedang berupaya membubarkan para pelaku yang konvoi sambil membawa senjata tajam. Korban dibacok oleh dua pelaku berbeda berinisial H dan R. Tak hanya itu, para pelaku juga merusak mobil yang dibawa korban bertugas. Anggota Polsek mendapati kurang lebih 10 pengendara sepeda motor yang tengah konvoi. Kemudian ketiga anggota Polsek tersebut mencoba memberhentikan konvoi. Korban mengalami luka dalam di 2 titik, diantaranya 1 titik dengan jumlah 5 jahitan dan 1 titik dengan jumlah 2 jahitan. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Sukabumi, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Banyak hal permasalahan sosial dan budaya dikupas dalam perbincangan bersama tokoh masyarakat Sunda ini.
ikhtiar mah wajib. Dalam gaya yang cair, ringan, dan bermakna, Ngawangkong sareng Cepopong hadir menginspirasi untuk bersama melestarikan budaya Sunda. Kade. Ngawangkong sareng Cepopong setiap hari Sabtu pada jam berikut. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Celah, lugat untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Beginilah ratusan warga yang didominasi emak-emak rela antri sejak pagi untuk mendapatkan bantuan pangan berupa beras 10 kg dari pemerintah pusat. Warga antri berjam-jam sebelum didata oleh petugas untuk mendapatkan bantuan beras. Warga diharuskan membawa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Setelah pendataan, masing-masing satu kepala keluarga mendapatkan beras 1 karung bulog. Warga antusias dengan pembagian beras kali ini. Ini 10 kilo cukup berapa lama, Bu? Cukup 10 hari. 10 hari. Berapa keluarganya, Bu? 3. Bu, dengan ada bantuan ini gimana, Bu? Alhamdulillah. Merasa terbantu ya? Iya, banget. Kalau suaminya kerja, Bu? Enggak, udah nggak bisa kemana-mana, Bapak sakit. Oh, sakit. Menurut petugas kelurahan, penerima bantuan beras di Desa Mekarsari berjumlah 1.785 kepala keluarga. Bantuan cadangan pangan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat di tengah tingginya harga kebutuhan pokok. Di Mekarsari itu ada 1.785, ini sudah ke tahap yang ke-8 pembagian beras 2 bulan sekali. Bantuan beras gratis ini dirasakan membantu warga di tengah mahalnya harga beras di pasaran. Dari Bandung Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Guys, kucingnya masih kejebak juga guys ya di sini. Saya udah ngubungin petugas damkar juga udah dateng guys. Cuman petugas damkarnya nggak bisa masuk ke area kita ini ya, area Dermaga 7 guys di Pelabuhan Merak guys. Tadi dia udah datang dari Cilegon ke sini, jadi dia balik lagi guys. Pakai tokat ujung sana. Enggak ada minum. Iya, Meng. Minum. Saya harus turun tangan guys buat nyelamatin kucing ini ya. Minta doanya ya teman-teman ya, semoga berhasil. Amin. Semoga berhasil guys. Ini penyelamatan terakhir ya. Saya harus turun tangan kayaknya ya buat nyelamatin kucing ini guys. Saya nggak bisa berenang terus terang. Ini percobaan kedua ya.
Bisa, alhamdulillah. Ya, kita tentu dengan kejadian kemarin kita melayangkan surat protes langsung. Saya mengirimkan surat juga kepada AFC, kepada Presiden AFC untuk mempelajari. Keputusan tetap di tangan mereka. Tapi paling tidak kita harus kembali berani menyuarakan ketidakadilan. Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya, ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya, walaupun agak juga Kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Briten kan? Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam.
Kejadian unik terjadi di kota Bandung. Dalam video yang viral di media sosial, badut-badut cosplay superhero hingga hantu di kawasan Jalan Cikapundung kocar-kacir saat dikejar petugas Satpol PP. Namun ada yang juga pasrah, tidak bisa kabur. Para cosplayer beragam karakter, superhero, hantu hingga pororo terlihat kabur saat dikejar petugas Satpol PP. Ada juga yang berhasil ditangkap seperti badut Masya, sementara si hijau Hulk terlihat pasrah berjalan susah payah dengan kostumnya. Momen unik ini seakan menjadi hiburan bagi masyarakat. Namun rupanya aksi tersebut merupakan adegan untuk sebuah film. Hal tersebut diklarifikasi langsung oleh petugas Satpol PP Bandung. Dari Bandung, iNews melaporkan.